Prancis adalah negara di Eropa Barat yang sering dianggap sebagai jantung benua tersebut. Dikelilingi Belgia, Jerman, Swiss, Italia, dan Spanyol, serta berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, Prancis menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, iklim, dan sejarah. Dari pegunungan Alpen yang bersalju hingga pantai-pantai indah Riviera, dari kebun anggur Bordeaux hingga ladang lavender Provence, negeri ini seolah memiliki semuanya. Gunung, laut, hutan, dan sejarah berpadu dengan gaya hidup yang khas dan begitu identik dengan Prancis. Saat pertama kali tiba di Prancis, hal yang paling terasa adalah suasana elegan yang begitu alami. Bukan sesuatu yang berlebihan, melainkan ketenangan dan keindahan yang seakan hadir di setiap sudut. Jalan-jalan Paris, ibu kota negara ini, terasa seperti karya seni yang hidup. Suara langkah kaki di jalan berbatu, aroma kopi dari kafe-kafe kecil, hingga cahaya matahari yang memantul di sungai Seine menciptakan suasana yang membuat siapapun ingin menikmati hidup dengan lebih santai. Paris bukan sekedar kota, tetapi sebuah perasaan. Dari keanggunan Menara Eiffel hingga pesona klasik Montmartre, setiap sudutnya seolah menyimpan kisah masa lalu sekaligus mengikuti denyut kehidupan modern. Namun, Prancis jauh lebih luas dari sekedar Paris. Setiap wilayah memiliki karakter dan pesonanya sendiri. Di utara, Normandia menyambut dengan padang rumput hijau dan pantai-pantai yang pernah menjadi saksi sejarah besar dunia. Kini, tempat itu berubah menjadi kawasan yang tenang, di mana para nelayan mencari ikan dan anak-anak bermain di bawah langit yang damai. Aroma kebun apel memenuhi udara, sementara desa-desa kecil menyimpan kisah tentang keteguhan dan harapan. Di timur, terdapat Alsace, wilayah yang terlihat seperti negeri dongeng. Rumah-rumah kayu berwarna pastel, kanal-kanal yang indah serta kota seperti Colmar dan Strasbourg membuat kawasan ini tampak begitu memikat. Pengaruh Prancis dan Jerman berpadu dengan sempurna dalam budaya, bahasa, makanan, dan arsitekturnya. Penduduknya ramah, bangga pada tradisi, namun tetap terbuka terhadap dunia luar. Alsace menjadi bukti bahwa perbedaan justru bisa menjadi jembatan yang menyatukan. Sementara itu, di selatan, Provence mencayakan kehangatan khas Mediterania. Hamparan ladang lavender, desa-desa batu tua, dan suara jangkrik yang berpadu dengan angin sore menciptakan suasana yang menenangkan. Pasar-pasar tradisional dipenuhi tomat segar, keju, buah zaitun, dan bunga matahari yang berwarna-warni. Kehidupan berjalan perlahan, penuh kebahagiaan dan dinikmati dengan sederhana. Duduk di sebuah kafe kecil sambil melihat pembuat roti membawa roti hangat, para pria tua bermain petang, dan anak-anak berlarian di sekitar air mancur menjadi gambaran keseharian yang membuat Provence terasa begitu hidup. Di Prancis, tidak ada yang terburu-buru, tidak ada hiruk-pikuk yang melelahkan, hanya kehidupan yang dijalani dengan tenang dan sepenuh hati. Lalu, ada French Riviera, tempat pegunungan bertemu dengan Laut Mediterania dalam perpaduan antara kemewahan dan ketenangan. Kota-kota seperti Nice, Cannes, dan Saint-Tropez bersinar di bawah matahari yang hampir tak pernah hilang. Laut berwarna biru kehijauan, sementara pohon-pohon palma bergoyang lembut diterpa angin. Namun, di balik kapal pesiar mewah dan butik-butik mahal, terdapat jiwa pesisir yang telah menginspirasi para pelukis, penyair, dan para pemimpi selama berabad-abad. Cahaya di tempat ini terasa hidup, mengubah segala sesuatu yang menyentuhnya. Saat senja tiba perlahan, langit berubah menjadi perpaduan warna merah muda dan emas, sebelum akhirnya menyatu dengan birunya lautan. Tak heran jika banyak orang jatuh cinta pada bagian Prancis yang satu ini. Tempat ini terasa seperti keindahan yang tak lekang waktu. Berbeda dengan selatan, pantai barat Prancis menawarkan suasana yang lebih liar. Samudra Atlantik menghantam tebing-tebing terjal dan pantai yang luas. Di Britania, udara dipenuhi aroma garam laut, dan masyarakatnya memiliki karakter kuat yang dibentuk oleh kehidupan pesisir. Para nelayan masih berangkat sebelum matahari terbit, sementara mercusuar berdiri kokoh menghadapi ombak yang ganas. Makanannya sederhana, tetapi luar biasa lezat. Crepes yang lembut, tiram segar, dan sari apel khas daerah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap desa memiliki cerita, lagu, dan kebanggaannya sendiri. Kehidupan di sini bukan tentang kemewahan, melainkan tentang makna. Di jantung negara ini terbentang lembah Loire yang sering dijuluki sebagai Taman Prancis. Kastil-kastil megah berdiri di sepanjang tepian sungai seperti pemandangan dari mimpi. Chambord, Chenonceau, dan Amboise bukan sekedar tempat tinggal para bangsawan, tetapi simbol seni, ambisi, dan kekuasaan.
Kini, bangunan-bangunan itu menjadi saksi bisu masa ketika para raja dan ratu menentukan arah sejarah Prancis. Di sekelilingnya, kebun anggur membentang di atas perbukitan hijau, sementara desa-desa kecil tertidur tenang di bawah rindangnya pepohonan. Tempat ini seolah menyimpan setiap kisah yang pernah lahir di dalamnya. Di tenggara, pegunungan Alpen menjulang tinggi dengan puncak-puncak bersalju yang menembus awan. Saat musim dingin tiba, kawasan ini dipenuhi para pemain ski. Ketika musim panas datang, daerah tersebut berubah menjadi surga bagi para pendaki dan pecinta alam. Udara yang segar, danau yang berkilau seperti kaca, serta suasana yang damai membuat waktu seolah berjalan lebih lambat. Kota-kota seperti Chamonix dan Annecy terlihat seperti kartu postal yang menjadi nyata, dengan chalet-chalet tua, sungai yang jernih, dan balkon penuh bunga yang menghadap ke pegunungan. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan alam, menghormati kekuatan sekaligus keindahannya. Sebuah kehidupan yang mengajarkan kesederhanaan dan kebahagiaan. Namun, kemanapun kamu pergi di Perancis, ada satu hal yang selalu sama, yaitu kecintaan mereka terhadap makanan dan percakapan yang hangat. Bagi orang Perancis, makanan bukan sekedar kebutuhan, melainkan bagian dari seni dan tradisi yang membentuk kehidupan sehari-hari. Waktu makan menjadi momen untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan. Di rumah, di kafe maupun di restoran, kamu bisa merasakan penghargaan yang sama terhadap rasa, kualitas, dan waktu. Orang Perancis makan dengan santai, bercincang di sela-sela suapan, tertawa, bahkan berdebat, sambil menikmati setiap momen. Dari toko roti sederhana hingga restoran kelas dunia, kualitas selalu lebih penting daripada sekedar jumlah. Roti harus renyah, keju harus matang dengan sempurna, dan anggur harus sesuai dengan suasana. Setiap wilayah di Prancis menyumbangkan cita rasanya sendiri ke meja makan nasional. Pastry lembut dari Paris, anggur merah Bordeaux, saus krim khas Burgundy, hingga hidangan laut segar dari Marseille. Menikmati makanan di Prancis terasa seperti membaca sebuah cerita, satu gigitan demi satu gigitan. Saat berjalan di pasar tradisional, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat khas dari negara ini. Perancis masih percaya pada produk lokal dan sentuhan manusia. Para pedagang mengenal pelanggan mereka, sementara para petani membawa hasil panen yang baru dipetik pagi itu. Ada kebanggaan di setiap keranjang sayur, roda keju, hingga botol minyak zaitun. Bagi orang Perancis, ini bukan sekedar nostalgia, melainkan cara hidup. Mereka tidak mengejar kepraktisan semata, tetapi menjaga kualitas. Dan menurut mereka, itulah yang membuat hidup layak untuk dinikmati. Di balik keindahan dan kulinernya, Perancis juga memiliki hubungan yang unik dengan waktu. Negara ini menghormati masa lalu sambil terus membangun masa depan. Pemandangan seperti katedral kuno yang berdampingan dengan gedung kaca modern, jalan-jalan abad menengah yang dipenuhi mobil listrik, hingga tradisi berusia ratusan tahun yang tetap eksis di era TikTok, menjadi hal yang biasa. Perancis tidak melupakan sejarahnya, melainkan terus mengubahnya agar tetap hidup. Yang lama dan yang baru tidak saling bersaing, tetapi berjalan bersama. Seorang seniman muda melukis mural di bawah bayang-bayang Notre Dame. Seorang pembuat roti membagikan resep croissant di internet sambil tetap mengikuti catatan tulisan tangan milik kakeknya. Seorang ilmuwan yang meneliti energi bersih pulang melewati air mancur berusia ratusan tahun. Perpaduan zaman inilah yang membuat Perancis terasa begitu hidup, berakar kuat pada sejarah, tetapi terus beradaptasi dengan masa depan. Gaya hidup orang Perancis juga dibangun di atas keseimbangan. Bekerja memang penting, tetapi menikmati hidup dianggap lebih penting lagi. Pekan kerja 35 jam bukan hanya aturan, melainkan cerminan dari nilai yang mereka pegang. Bahkan di kota-kota besar, orang masih meluangkan waktu untuk makan siang yang panjang, duduk santai, berbincang, dan menikmati hidup. Hari Minggu didedikasikan untuk keluarga, sedangkan liburan dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Bagi mereka, beristirahat bukanlah kemalasan, melainkan bagian alami dari kehidupan manusia. Ritme hidup seperti inilah yang sering terlupakan di banyak tempat di dunia. Sistem pendidikan di Perancis juga mencerminkan penghargaan terhadap pemikiran dan diskusi. Sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi dengan penuh rasa hormat. Perdebatan tidak dianggap sebagai konflik, melainkan bagian dari budaya. Di kafe, rumah, maupun sekolah, orang-orang terbiasa membahas politik, filsafat, seni, dan kehidupan. Ide memiliki nilai yang sangat penting. Begitu pula dengan kata-kata.
Bahasa Prancis sendiri dianggap sebagai salah satu harta nasional. Bahasa ini dijaga dengan penuh peranggah, karena lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa merupakan bagian dari identitas mereka. Dan tentu saja, seni mengalir dalam kehidupan Prancis. Dari Monet hingga Picasso, dari Debussy hingga Daft Punk, kreativitas seolah tidak pernah berhenti berkembang. Negeri ini telah melahirkan banyak pelukis, musisi, penulis, dan pembuat film yang karyanya memberi pengaruh besar bagi dunia. Di sisi lain, alam menjadi mahakaya yang paling tenang bagi negara ini. Pedesaannya begitu luas dan beragam. Ladang bunga matahari di barat, hutan-hutan lebat di tengah negeri, hingga sungai yang berkelok seperti pita perak di antara hamparan hijau yang tak berujung. Kamu bisa berkendara berjam-jam tanpa menemukan pemandangan yang sama. Dan dimanapun berada, selalu ada kepedulian yang besar terhadap alam. Dari pertanian lokal hingga taman nasional, Prancis memahami bahwa keindahan adalah sesuatu yang rapuh dan harus dijaga. 4 musim di sini benar-benar terasa, dan masing-masing membawa suasana yang berbeda. Musim seni hadir dengan lembut, membawa aroma hujan dan bunga sakura di taman-taman Paris, sementara para mahasiswa duduk di tepi sungai Seine dengan gitar dan buku mereka. Musim panas dipenuhi festival terbuka, tawa panjang di sore hari, dan perjalanan menyusuri desa-desa yang ramah. Musim gugur menghadirkan warna emas dan merah di kebun anggur, ditemani aroma hasil panen yang khas. Sedangkan musim dingin membawa ketenangan, jalan-jalan bersalju, cahaya hangat dari kafe, dan keluarga yang berkumpul di dekat perapian. Setiap musim terasa seperti babak baru dari kisah yang sama indahnya. Namun, yang paling membuat Prancis istimewa adalah masyarakatnya. Mereka bangga, penuh semangat, dan tidak takut menyuarakan pendapat. Mereka mungkin berdebat dengan keras, tetapi juga mencintai dengan sepenuh hati. Mereka memperjuangkan bahasa, budaya, dan kebebasan yang mereka yakini. Semangat revolusi masih hidup dalam diri mereka, bukan dalam bentuk kemarahan, melainkan keyakinan yang kuat. Menjadi orang Prancis berarti mencintai seni, keadilan, cinta, dan kehidupan itu sendiri. Banyak orang datang ke Prancis untuk melihat Menara Eiffel, Louvre, atau Riviera. Namun saat pulang, yang paling mereka ingat bukanlah bangunannya, melainkan perasaannya. Suara lonceng gereja dari kejauhan di sebuah kota kecil, rasa baget sederhana yang terasa begitu sempurna, atau saat berdiri di depan katedral berusia ratusan tahun dan menyadari betapa kecilnya manusia, tetapi sekaligus saling terhubung satu sama lain. Prancis mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup tidak harus berjalan cepat untuk terasa bermakna. Negara ini mengajarkan kita untuk melihat, mendengar, merasakan, dan menikmati setiap momen. Bahkan ketika menghadapi perubahan atau demonstrasi, Prancis tetap hidup dengan tujuan yang jelas. Jalanan dipenuhi suara bukan karena kekacauan, melainkan karena keyakinan. Orang-orang menyuarakan pendapat mereka karena percaya bahwa hidup harus memiliki makna. Setiap aksi, setiap lagu, dan setiap cerita adalah bagian dari tradisi panjang dalam memperjuangkan hal-hal yang dianggap penting. Dan itu pun merupakan bentuk keindahan tersendiri. Dari ketenangan pedesaan hingga semangat kota-kotanya, dari pagi yang damai hingga senja berwarna keemasan, Prancis lebih dari sekedar sebuah negara. Ia adalah pelajaran tentang cara menjalani hidup, tentang menikmati setiap hari seperti sebuah hadiah, tentang rasa ingin tahu, keberanian, kepedulian, dan cinta yang tidak pernah hilang. Dan ketika akhirnya meninggalkan Prancis, sebenarnya kamu tidak benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Kamu membawa sebagian dari negeri itu bersamamu. Suara lonceng gereja, aroma mentega di atas roti hangat, dan pemandangan matahari terbenam yang memukau akan tetap tersimpan dalam ingatan, seperti halaman-halaman dari sebuah kisah yang selalu ingin dibaca kembali. Itulah Prancis, sebuah negeri yang terasa seperti puisi yang ditulis oleh waktu itu sendiri. Tempat di mana keindahan bukanlah kemewahan, melainkan cara menjalani hidup. Dan tempat yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan seberapa dalam kita menjalani kehidupan.